Ada seorang wanita yang dibunuh 16 kali di hari ulang tahunnya. Siapakah pelaku dari semua ini? Apa kalian bisa menebaknya? Mungkin kalian gak nyangka dengan ending dari cerita ini. Inilah alur cerita dari Happy Death Day 1. Film dimulai dengan seorang wanita bernama Teresa yang biasa dipanggil Tree. Dia terbangun dari tidurnya di kamar seorang pria yang bernama Carter. Dengan sedikit kesadaran, dia mendengar bahwa ayahnya meneleponnya, tapi dia tidak mengangkatnya. Dia pun segera bersiap dan meminta obat karena kepalanya sangat sakit saat itu. Dia juga memperingatkan Carter untuk tidak menyebar berita tentang mabuknya semalam. Tak lama kemudian, teman Carter pun datang dan Tree langsung pergi. Dia berjalan keluar dari asrama tersebut. Dia melihat banyak orang dengan berbagai kejadian sambil merasakan pusing di kepalanya. Lalu, dia masuk ke sebuah rumah dan ingin pergi ke kamarnya secara diam-diam. Namun, ada Daniel di sana yang memergokinya tidak pulang semalam dan mengingatkannya bahwa ada pertemuan di siang hari nanti. Tree masuk ke kamarnya. Di sana ada teman sekamarnya yang bernama Lori. Lori sedang bersiap untuk berjaga di rumah sakit. Tree sadar dia telat untuk menghadiri kuliahnya dan bersiap sesegera mungkin. Di tengah kepanikannya, Lori berdiri dan memberikan kue ulang tahun karena dialah salah satu teman terdekatnya. Lori membuat kuenya sendiri walaupun hanya kue kecil dan simpel aja. Tapi parahnya kuenya dibuang loh sama si Tree ini dan pergi tanpa rasa bersalah. Di siang harinya, Tree menghadiri pertemuan dengan teman-temannya. Lalu salah satu temannya bernama Becky dengan tidak sengaja menumpahkan makanan dan minuman ke Tree karena dia menabrak Carter. Di sana Carter meminta maaf. Carter hanya ingin mengembalikan barangnya karena dia tidak tahu di mana Tree tinggal. Namun Tree malah kesal dan menyuruhnya untuk pergi. Di sana terlihat dia bertemu dengan Lori yang keluar dari lift. Lori memperingatkan Tree untuk berhati-hati dan lebih baik menghentikan semua aksi buruknya. Namun Tree acuh dengan semua hal itu. Ternyata yang Lori maksud adalah menggoda dosennya yaitu Gregory. Tree ada hubungan rahasia dengannya. Tiba-tiba ada yang mengetok pintu dan itu adalah Stephanie yaitu istri dari Gregory. Suasana menjadi canggung dan Tree segera pergi dari sana. Pada malam harinya, Daniel mengingatkan Tree untuk menghadiri sebuah pesta. Dan tiba-tiba lampu mati sebentar. Ternyata itu sudah hal yang biasa dari rumah tersebut. Tree pun sudah bersiap dan pergi melewati kerumunan di sana. Sambil mendengar pesan suara bahwa ayahnya menunggu seharian di restoran. Terlihat di sana ada sosok yang menggunakan topeng yang sedang terkenal saat itu. Dia sedang mengintainya dari belakang. Saat Tree ingin melewati suatu tempat, terdapat lagu musik box ulang tahun di sana. Bukannya malah senang, malah terlihat sangat menakutkan di malam hari. Dia mendekati musik box tersebut dan ternyata di belakangnya terdapat sosok orang bertopeng. Tree kira itu hanya prank dan bercandaan aja, tapi orang tersebut tidak mau menjawabnya sama sekali dari setiap perkataannya. Untungnya orang tersebut kabur dan pergi beberapa saat kemudian. Saat Tree ingin keluar dari terowongan tersebut, musik box tersebut menyala lagi dan membuatnya terkejut. Tiba-tiba sosok itu loncat ke depannya dan membawa pisau yang membuatnya kaget dan lari. Dia sempat terjatuh dan melihat sekeliling untuk mencari pembunuhnya, namun rambutnya ditarik dari belakang dan pisau mengarah ke mukanya. Tree pun balik ke awal scene di mana dia berada di kamar Carter. Di sana hari tetap menunjukkan 18 September, hari Senin sama seperti sebelumnya, yang merupakan hari ulang tahunnya lagi. Carter mengulang kata-kata yang sama dengan sebelumnya. Semua kejadian sama persis. Tree berjalan lagi melewati pria berkacamata ini. Ada juga pria dan wanita yang berpacaran namun tersiram oleh air di sana. Bertemu wanita yang menawarkan sesuatu. Ada seseorang yang pingsan, ada suara mobil, dan di sana dia bertemu tim yang dulu pernah dia kencani. Ada wanita yang menyapanya namun tidak dibalas. Lalu Daniel memergokinya tidak pulang semalam. Tree menyadari bahwa dia mengalami deja vu saat itu. Lori kembali memberinya kue ulang tahun simple. Kali ini dia malah tidak meniup lilinnya sama sekali.
sekali. Dia mendengar semua hal yang sama persis sepanjang hari. Tentunya dia sangat bingung dengan hal itu. Tiba saatnya Becky membawa makanan dan dia sedikit telat untuk menyadarinya, sehingga bajunya kena minuman lagi. Dia juga sampai kepada jadwal harus bertemu dengan dosennya yaitu Gregory dan menyatakan bahwa istrinya akan datang sebentar lagi. Ternyata benar aja hal itu terjadi. Balik lagi ke Daniel yang mengingatkannya untuk pergi ke pesta dan kembali mati lampu saat itu. Tapi kali ini jelas sangat membuatnya takut mengingat hal yang akan terjadi setelahnya. Dia juga mendengar pesan suara dari ayahnya yang menunggu di restoran seharian. Di sana dia bertemu lagi dengan orang bertopeng tersebut, namun dia tidak dikejar di sana. Dia juga mendengar musik box ulang tahun lagi, tetapi dia mengambil jalur lain agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Dia sampai di sana dan pintu terkunci. Dia melihat sekeliling dan terlihat sosok topeng di sana lalu dihajar olehnya. Padahal itu adalah kejutan ulang tahun dari teman-temannya. Untungnya semua masih asik dan pesta berjalan dengan baik. Di pesta tersebut, terdapat seorang pria yang disukai Daniel. Terlihat pria bernama Nick malah tertarik dengan Tree. Hal itu membuat Daniel cukup kesal saat itu. Di sana Nick mengajaknya ke kamarnya dan Tree sedang berkaca di sana. Terlihat sosok orang bertopeng di belakang Tree. Dia sempat diam sebentar untuk menakutinya. Ternyata itu adalah Nick. Di sana Nick menyalakan semua peralatan di kamarnya yang sangat berisik. Tree sedikit ilfeel dengan sikapnya sambil membalas pesan dari Daniel. Terlihat sosok orang bertopeng di belakang Nick dan Nick ditusuk saat itu. Tree akhirnya menyudahi semuanya karena Daniel sangat suka terhadap Nick. Namun orang bertopeng tersebut malah mengeluarkan pisau dan Tree mampu menghindar darinya. Orang tersebut mencegahnya untuk kabur. Manusia bertopeng itu memecahkan alat untuk membuatnya lebih tajam dan membunuh Tree untuk kedua kalinya. Tree pun terbangun lagi di kamar Carter dengan kaget dan segera buru-buru untuk pergi. Di sana dia mencoba menebak semua kata-kata dari Carter yang membuatnya sangat bingung. Tree semakin panik dan berlarian keluar lagi. Dia kembali melihat semua kejadiannya sama persis dan membuatnya sangat takut. Di sana Lori khawatir dengannya dan mencoba untuk menenangkannya. Lori sedikit tidak percaya dengan semua cerita dari Tree. Tree pun langsung menebak semua hal yang akan Lori lakukan, mulai dari kue ulang tahun. Dan dia bercerita bahwa dia akan dibunuh malam ini juga. Lori pun memberikannya saran untuk tidak menghadiri kelas dan di rumah aja untuk menenangkan dirinya. Akhirnya Tree di rumah saja, dia memasang papan di jendelanya dan lemari di pintu agar tak ada yang bisa masuk. Tree mencoba di rumah aja sambil menonton TV. Lampu mati dan nyala beberapa saat kemudian. Ketika sedang mencari remote TV, dia melihat sebuah amplop. Di sana terdapat mainan putar yang tertulis, "Nikmati hari ini karena tidak akan ada hari esok." Sontak hal ini membuatnya kaget dan menjadi sangat takut. Dia mencari sekitar kamar sambil memegang palu. Lalu TV tiba-tiba menyala lagi secara tiba-tiba yang membuatnya sangat kaget. Terlihat sosok bertopeng muncul di belakangnya. Tree berhasil memukulnya sekali dengan palu, namun sayangnya dia tidak dapat kabur. Akhirnya dia harus terbunuh lagi di hari ulang tahunnya. Tree terbangun lagi di kamar Carter. Dia terlihat sangat frustasi dengan semua hal ini dan langsung pergi di kamar Carter dengan segera. Dia mengalami semuanya sama persis seperti sebelumnya yang membuatnya sangat stres, pusing, dan sangat ketakutan. Tiba-tiba Carter menghampirinya dan membawakan semua barang Tree saat itu. Tree langsung memeluknya ketakutan dan meminta pertolongan. Di sana Tree berkonsultasi dan Carter percaya kepadanya, malah menolongnya untuk menuliskan daftar orang yang memiliki motif untuk membunuh Tree. Di sana juga Tree kaget dengan fakta bahwa Carter ternyata tidak memanfaatkan keadaan mabuknya malam itu. Tree pun tersanjung dengan kebaikan dan kemurnian hatinya, lalu lanjut dengan list tersangka. Namun terlalu banyak, karena sikap Tree yang memang menjengkelkan bagi semua orang. Pertama ada Daniel yang iri dengannya, ada juga Gregory dan istrinya, ada juga tim yang dia kencani, ada juga ojek yang dia ludahi minggu lalu. Karena sikap yang sangat buruk, Carter hanya bisa memberikan ide untuk mengulang kematiannya sampai dia menemukan pembunuh yang sebenarnya. Tree pun mencoba untuk membuat list sendiri dan mengamati semua orang dalam list dan tentunya mati terus-menerus. Pertama adalah Tim yang ternyata penyuka laki-laki. Kedua adalah Stephanie yaitu istri dari Gregory yang membuatnya terbunuh lagi. Selanjutnya adalah Daniel. Dia menemukan amplop yang sama persis yang dia temukan di kamarnya waktu itu. Mereka berkelahi dan akhirnya mereka mati tertabrak bus. Dia bangun dengan kesal dan berteriak. Setelah terbunuh berkali-kali, Tree pun pingsan karena kepalanya sangat pusing saat itu. Akhirnya dia dirawat di sebuah rumah sakit. Dengan pandangannya yang samar,
keluar, dia melihat sosok bertopeng yang datang lagi, dan ternyata itu adalah Carter. Lampu mati sebentar dan Gregory muncul. Di sana membuat Carter dan saya pun kaget sebenarnya. Gregory menjelaskan ada yang aneh terhadap tubuh Tree. Dengan kondisi ini, Tree seharusnya sudah mati. Tree kaget dan Gregory menenangkannya sambil mengambilkannya minum. Namun Tree tidak ada di kamarnya dan kabur saat itu. Tree ke ruangan Gregory untuk mencari bukti, dan akhirnya dia melihat ada topeng yang tiap kali membunuhnya. Dia terkejut dan mulai mencurigai Gregory. Tree akhirnya berjalan keluar dan di sana ada Gregory. Namun ada orang bertopeng itu muncul dan membunuhnya secara instan dari belakang. Tree yang ketakutan pun kabur dan berlarian. Dia kabur menggunakan kunci mobil dari Gregory yang dia ambil di kantornya. Setelah mendapatkan mobilnya, dia menyalakannya. Namun pintu kacanya pun dihancurkan dan lehernya dicekek. Beruntungnya dia bisa kabur menggunakan mobil. Namun dia malah tertangkap polisi karena berkendara lebih dari kecepatan normal. Dia pun beralasan bahwa dia sedang dikejar dan mau dibunuh saat itu. Ya pastinya polisi tidak akan percaya dengan semua hal itu dan mengiranya dia berada di bawah kandungan alkohol dan bersiap menangkapnya. Tree sudah diamankan. Saat itu polisi ditabrak dan Tree malah terjebak di dalam mobil dengan tangan yang diborgol. Orang bertopeng tersebut memberikan api yang membuat mobilnya tersebut terbakar akibatnya, dan Tree terpaksa balik lagi ke kamar Carter. Dia sudah sangat lelah dengan semua ini. Carter khawatir dengan sikapnya, namun hal yang melelahkan bagi Tree untuk menceritakannya kembali. Ceritanya terlalu panjang. Carter pun berusaha mengejarnya dengan maksud ingin membantunya. Setelah diceritakan secara singkat, jelas Carter tidak percaya. Tree membuatnya percaya dengan menebak semua urutan kejadian saat itu. Carter tak bisa berkata apa-apa. Carter menemaninya dengan berbagi cerita di suatu kafe. Tree menceritakan bahwa ulang tahun ibunya dan dirinya sama persis dan selalu dirayakan bersama dengan ayahnya. Namun, ibunya sudah meninggal 3 tahun yang lalu dan perayaan hanya dengan ayahnya sangat membuatnya canggung. Terdengar suatu berita di Bayfield University Hospital di mana ada tersangka pembunuhan yang dirawat yaitu John Toms. Korbannya diperkirakan sudah kurang lebih 6 wanita dan masih sedang diinvestigasi. Tree sadar bahwa John Toms pasti berada di rumah sakit saat itu dan bisa jadi dialah penyebab dari semua ini. Dia langsung berlarian ke rumah sakit dan bersiap sambil mengambil kapak. Di sana terlihat sosok orang bertopeng, namun Tree tidak menyadarinya. Satu polisi sudah tewas di tempat. Sosok bertopeng ini malah menembak kapak yang dipegang oleh Tree dan Tree langsung kabur saat itu. Akhirnya Tree sudah terjebak. Pria ini juga membuka topengnya dan menunjukkan wajah aslinya. Tiba-tiba ada Carter, namun jelas Carter kalah dan dibunuh di tempat. Tree sudah siap menembaknya, namun ternyata pistol tersebut tidak bisa ditembak. Tree langsung berlarian dan dikejar olehnya. Sampai di suatu ruangan, Tree langsung saja memukulnya dengan pemukul besi dari belakang. Dia ingin membunuhnya, tetapi di kehidupan ini Carter sudah meninggal. Tree pun berpikiran untuk mengulang semua kehidupannya demi menyelamatkan Carter saat itu. Dia memilih untuk bunuh diri dan kembali lagi deh ke kamar si Carter seperti scene awal. Dia sangat senang melihatnya masih hidup dan dia melewati semua kejadian dengan ceria kali ini karena dia sudah tahu semuanya, dan dia juga mengakhiri hubungannya dengan dosen yang sudah menikah. Tree akhirnya juga merasa kasihan kepada ayahnya yang tiap kali kerap meneleponnya namun tak diangkat olehnya. Jadi di kehidupan ini dia ingin berbaikan dengan ayahnya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dia kali ini bercerita bahwa dia mengalami hal yang sangat sulit dan dia sangat merindukan ibunya selama ini. Dia juga meminta maaf atas sikapnya yang selama ini menyakiti ayahnya dan berharap semuanya akan baik-baik saja dan balik seperti dahulu lagi. Jadi, dia sekarang bersiap membawa pisau. Dia juga mengambil pistol dari si penjaga. Tree bersiap menembaknya namun terjadi lagi. Pistol tersebut tidak bisa ditembak. Tom bangun dan mengingatkannya bahwa keamanan di pistol tersebut masih aktif. Tom menghajarnya dan Tree menendang kemaluan dari Tom. Tom berusaha untuk menancapkan pisau namun berhasil dihindari. Tree dihajar dan dilempar olehnya. Tree memasang timer bahwa rumah sakit akan segera mati lampu untuk sesaat. Tree memanfaatkan itu untuk kabur dari tempatnya dan mengambil pistolnya kembali. Dia sudah bersiap untuk menembak dengan keamanan yang sudah dilepas. Ternyata selama ini keamanan pistol tersebut tidak dilepas sehingga dia tidak bisa menembaknya. Untungnya dia mendapatkan tips dari Tom saat itu. Dia pun menembak Tom dan semuanya berakhir. Dia pun merayakan ulang tahun di malam hari bersama Carter dengan kue ulang tahunnya. Dia di sini berharap akan ada hari esok untuknya karena dia sudah 16 kali mengulang hari yang sama. Namun dia bangun lagi di hari yang sama, yaitu di tanggal
tanggal 18 di hari Senin. Dia sangat frustasi saat itu. Dia sudah membunuh pelakunya, namun tanggal 18 tidak juga berakhir. Dia berencana untuk pergi sejauh mungkin yang dia bisa hari itu. Hal itu membuat Lori sangat ketakutan melihat sikapnya. Lori pun langsung memberikan kue ulang tahun lagi kepada Tree, namun Tree menolaknya karena Tree sudah memakannya semalam. Dan di sana dia sadar. Dia tersadar kalau dia meninggal saat dia tidur. Dia juga sadar bahwa dia tidak pernah memakan kuenya selama ini. Makanya Lori terpaksa mencari cara lain untuk membunuhnya dan mengambil kesempatan, yaitu Tom si kriminal sebagai tameng dari dirinya. Lori pasti sudah menyuntikkan obat dan membuat Tom kabur dari rumah sakit saat itu. Tetapi Tree yakin selama ini sosok bertopeng itu adalah Lori. Lori tidak percaya akan semua hal itu dan Tree memintanya untuk memakan kue tersebut. Lori yang sudah ketahuan akhirnya mengeluarkan jati dirinya. Ternyata dia iri selama ini dengan Tree karena Gregory dosennya terus saja memilihnya. Tree kaget dengan alasan itu. Lori juga kaget kenapa Tree bisa tahu semuanya. Mereka akhirnya berkelahi satu sama lain di kamar mereka dengan intens. Tree akhirnya terpojokan. Daniel yang mendengar semua kericuhan itu bertanya apa yang sedang terjadi. Lori terpaksa harus menutup mulut Tree untuk mencegahnya berbicara. Di sana Tree mengambil kesempatan untuk memasukkan kue beracun ke dalam mulut Lori. Tidak sampai di situ, Lori pun ditendang keluar dari jendela yang menyebabkan dia terjatuh dan meninggal di tempat. Akhirnya semuanya benar-benar berakhir. Tree bersama Carter saat itu, dan Carter mengembalikan barang Tree yang tidak sempat dikembalikan di kehidupan kali ini. Dan dia balik lagi ke scene awal, yaitu di kamar Carter dengan teleponnya yang berbunyi ulang tahun dari handphonenya lagi. Dengan Carter yang sedang mencari barangnya lagi. Dia bingung dan kaget. Ternyata Carter hanya bercanda. Dialah yang meneleponnya. Dan yeay, ini adalah hari Selasa tanggal 19. Dan semuanya sudah benar-benar berakhir. Dia balik ke kehidupan normalnya. Kalau kalian perhatikan, Lori dari awal sudah memperingatkan untuk tidak macam-macam dengan Gregory pada hari kematian pertama. Bahkan Lori juga memang berjaga di rumah sakit tersebut. Pada kematian kedua, Lori juga terlihat tidak menghadiri pesta dan ternyata dia sedang bersembunyi. Pada kematian ketiga, yang mengetahui Tree berada di kamar adalah Lori dan remote TV juga pasti dipegang oleh Lori. Makanya TV bisa menyala secara tiba-tiba. Nah, selesailah Happy Death Day 1. Sebenarnya ada yang kedua. Apa kalian tertarik dengan yang kedua? Nanti kasih tahu Mimin ya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Masih banyak cerita seru lainnya yang bisa kalian cek di Hexaverse Studio. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.